Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami boleh bersama-sama menghadap hadirat-Mu. Engkau memperlayakkan kami menyembah Tuhan, pencipta kami yang mengasihi kami. Kami rindu mendengar suara-Mu, mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itulah kebutuhan setiap manusia. Firman-Mu lah yang dapat menerangi hati dan pikiran kami, menyejukkan jiwa kami. Kami rindu Tuhan, kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Puaskanlah dahaga jiwa kami, supaya pengertian demi pengertian yang Tuhan berikan, membuat kami semakin mengenal Engkau dan menikmati perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 31. Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Markus 10 28 sampai 31, saya akan baca ayat genap, kita semua baca ayat ganjil. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang pernah aku dan tanda ini meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau padanya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Tema khotbah kita hari ini, berkat melimpah. Saudara-saudara, biasanya kalau berbicara tentang berkat itu semua orang senang mendengar ya. Kalau namanya berkat, mata, telinga tertuju untuk mendengarkan karena rindu diberkati. Rindu mendapat berkat, apalagi berkatnya melimpah. Ya, kenapa perlu berkat melimpah? Kita bisa bandingkan ketika orang kaya yang minggu lalu kita dengarkan, dia mengumpulkan banyak hartanya, dia melakukan hukum Tauratnya. Tujuannya apa? Supaya dia berbahagia, supaya dia mendapatkan kebahagiaan. Tetapi nyatanya harta sudah melimpah, hukum Taurat sudah dilakukan, tetapi ada satu hal yang mengganjal di dalam dirinya tentang kerajaan Allah. Ada satu yang belum dia yakini. Ada satu keraguan dalam dirinya, sehingga keraguan-keraguan itu tidak bisa ditutupi. Maka dia datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Apakah yang harus aku perbuat untuk mendapatkan kerajaan Allah?" Berarti segala usahanya mengumpulkan harta, melakukan hukum Taurat, di dalam hati nuraninya belum yakin dia mendapat kerajaan Allah. Kenapa? Karena harta tidak menjamin. Hukum Taurat juga tidak menjamin. Maka Tuhan mengasihi dia. Tuhan Yesus katakan, juallah segala milikmu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, dan datanglah kemari, ikutlah aku. Tetapi orang kaya ini tidak mau menjual hartanya. Malah sesudah mendengar perkataan Yesus, dia menjadi sedih. Dia menjadi kecewa. Rindu hidup kekal,
tetapi tidak mau melepaskan keterikatannya kepada harta bendanya. Kita bisa lihat dalam gambar. Ini ada orang muda pasti tahu siapa ini ya. Orang tua ada juga yang kenal, tapi paling kenal itu biasanya orang muda. Ini kenal ya? Siapa itu? Ya, pencipta Facebook ya. Jadi orang yang rajin Facebook kan tahu dia. Tapi kalau yang nggak punya Facebook nggak tahu entah siapa itu gitu. Tapi yang rajin pasti ngerti. Ini terkaya, ini kaya sekali. Uang melimpah. Rumah mewah luar biasa. Ini Facebooknya ya, ini usahanya namanya. Ya, ini usaha Facebook dia. Kemudian mobilnya bermacam-macam jenis ya. Jenis merek, lengkap semua. Mau pilih yang mana gitu. Tetapi kalau saudara seperti ini kira-kira disuruh tinggalkan gimana? Ya, kalau kita lah sebagai bapak ini yang kaya raya, memiliki banyak uang, banyak harta ya, banyak usaha, lalu rumah mewah, ini mobil semua, lalu suruh jual. Siapa di antara kita yang bersedia pertama sekali? Aku duluan gitu ya. Kayaknya nggak ada yang mau. Nggak ada. Kenapa? Wah, aku sudah mati-matian cari itu loh. Aku bekerja bukan dengan rileks, bukan dengan santai, tapi aku mati-matian mendapatkan masa disuruh jual. Jadi inilah yang dialami oleh orang kaya muda itu. Ini gambarannya ya, karena orang kaya muda itu nggak ada gambarnya, jadi kita buat gambar yang lain contohnya gitu. Orang kaya muda itu gambarannya kira-kira seperti ini. Banyak sekali harta yang mengikat dia, yang sudah dikumpulnya bertahun-tahun lamanya, yang dia kira bahwa ini bisa menjamin dia mendapat hidup kekal. Ini bisa memuaskan jiwanya beserta dengan hukum Tauratnya. Ya, Tuhan Yesus katakan engkau tentu tahu ya hukum Taurat, jangan membunuh. Aku sudah lakukan semuanya itu sejak masa mudaku. Semua sudah kulakukan. Tapi hati nurani gak bisa dibohongi. Hati nurani manusia tidak bisa dibohongi bahwa dia sadar belum memiliki kerajaan Allah. Dia sadar dia belum memiliki hidup kekal. Maka dia datang kepada Yesus dan bertanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat? Aku sudah perbuat mengumpulkan harta. Aku sudah perbuat untuk melakukan hukum Taurat. Tapi hati nurani menuduh aku bahwa aku belum memiliki kerajaan Allah. Apalagi gitu ya. Apalagi yang perlu ku perbuat supaya aku benar-benar mendapat kerajaan Allah. Jadi rupanya kerajaan Allah itu menjadi kerinduan setiap orang. Kerinduan bagi semua manusia, tetapi syarat atau ketentuan yang diberikan oleh Allah sulit kali manusia menerima. Manusia mau ketentuan dari diri sendiri, syarat dari sendiri gitu ya, itu yang enak. Maka Tuhan Yesus kasihan. Tuhan Yesus kasihan kepada orang kaya ini. Dia katakan, jual segala milikmu, bagi kepada orang miskin, lalu datang kemari, ikutlah aku. Kuncinya apa? Kenapa Tuhan suruh jual? Padahal kepada Sakeus tidak. Sakeus juga orang kaya loh. Kepala pemungut cukai. Tapi Tuhan gak suruh jual. Bedanya Sakeus dengan orang kaya ini di mana? Orang kaya ini hatinya melekat kepada hartanya. Hartanya itu menjadi Tuhannya. Kalau Sakeus dia melekat kepada Yesus. Bukan harta menjadi tuannya. Maka dia rela bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan dia juga membayar 4 kali lipat kepada orang yang diperasnya. Ini perbedaan kaya dengan kaya ya. Jadi jangan nanti pulang-pulang saudara jual semua hartanya. Jangan. Ya, jadi miskin nanti saudara.
Tuhan gak pernah suruh itu. Kenapa orang kaya ini disuruh? Karena hatinya melekat di dalam harta, membuat dia tidak mau mengikut Yesus. Dia tidak mau mempertuhankan Yesus. Tapi Tuhannya itu adalah hartanya. Lalu kenapa di sini pada ayat 28 Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ini karena melihat orang kaya itu yang tidak mau meninggalkan. Orang kaya yang terikat dengan hartanya, pulang dengan kecewa, lalu dia bandingkan dengan dirinya. Tuhan, kami beda dengan orang kaya. Kami sudah tinggalkan semuanya, lalu ikut Engkau. Ya, itu beda Petrus dengan orang kaya ini. Ini Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus yang sedang mengajar orang banyak. Dan Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa rupanya yang ditinggalkan oleh Petrus? Meninggalkan segala sesuatu itu berarti apa yang menjadi kekayaannya, apa yang menjadi hartanya, apa yang menjadi berharga bagi dia. Itu yang dia tinggalkan. Saudara-saudara, kalau kita mau mengikut berarti ini berharga bagiku. Kalau kita mau lepaskan berarti ini bukan berharga bagiku. Mengapa kita mau terikat berarti kita anggap ini paling berharga. Mengapa kita mau lepaskan berarti ini tidak berharga. Nah sekarang kalau kita katakan aku pengikut Yesus lalu bawa semua yang lain, berarti semua berharga ya. Mau ikut tapi gak ada yang mau ditinggal. Sedangkan mengikut Yesus itu harus ada yang ditinggalkan. Yang tidak penting, yang tidak berharga ditinggalkan untuk mendapatkan yang paling berharga. Jadi ketika Petrus katakan kami sudah meninggalkan, apa saja yang dia tinggalkan ini? Perahunya inilah cari makannya. Kalau nelayan itu perahu yang paling mahal bagi dia. Paling berharga, membuat dia bisa hidup, membuat dia bisa makan perahu. Kemudian jala dan apalagi ikan. Inilah yang kekayaan daripada Petrus. Petrus dengan segala hartanya, ikan, perahu dan jala. Harta saudara apa? Ya, kita semua punya harta ini. Walaupun gak kaya materi, tapi harta kita ada. Artinya apa yang termahal bagiku, apa yang berharga di dalam hidupku, itulah hartaku. Ya, itu harta kita. Jadi saudara-saudara, Petrus ini meninggalkan yang berharga adalah ikannya yang sudah dia tangkap. Tadi waktu dia menjala kan gak dapat apa-apa ya. Tapi ketika Tuhan suruh tebarkanlah ke tempat yang dalam, dia ikuti. Waktu dia ikuti apa yang dikatakan Yesus, maka dia mendapat ikan yang sangat banyak. Sampai 2 perahu hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Berarti berkat itu dari mana? Tuhan. Ketika dia diberkati secara materi, melimpah. Berkat yang dia terima, berkat ikannya melimpah, dia rela tinggalkan. Berkat melimpahnya dia tinggalkan, saudara. Hartanya dia rela tinggalkan dengan bersusah payah. Kalau nelayan ini malam baru bekerja, bukan siang. Dia kerja malam, saudara. Beda dengan kita. Kalau kita kerja siang, tidur malam. Dia kerja malam, kalau kerja siang ikannya nggak keluar. Jadi kasihan sebenarnya sebagai seorang nelayan. Tapi walaupun dia sebagai nelayan yang bersusah payah mendapatkan ikan sampai enggak tidur, berani tinggalkan semua ikannya. Petrus berani tinggalkan harta miliknya ya. Kok hilang? Ya. Kemudian kenapa dia berani tinggalkan semua hartanya? Karena dia melihat ada yang lebih berharga. Petrus mengikut Yesus. Berarti sekarang beralih ya. Dari ikan-ikan, perahu,
jala yang tadinya dianggap paling berharga, sekarang melihat Yesus jauh lebih berharga daripada semua itu. Maka berani tinggalkan dan berani ikut Yesus. Itu yang dikatakannya dalam ayat 28. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin berpikir, saya orang susah, saya orang tak berduit, saya bukan orang kaya. Apa sih yang mau saya tinggalkan? Makan aja susah, gitu ya. Ninggalkan apa lagi? Kita bukan kaya materi, bukan kaya uang, tetapi inilah kekayaan kita. Saudara bisa kaya dengan ini. Ini banyak kali orang kaya di sini. Ini hartanya. Ya, muda tua lansia di sini. Anak-anak kecil, kekayaannya adalah handphone. Hartanya itu handphone, melekatnya itu ke handphone. Maka bangun pagi, yang pertama di jamahnya itu adalah handphone. Pertama sekali, bukan Alkitab. Benar ya? Berarti kalau kita punya harta, biasanya kan harta kita, hati kita melekat ke situ ya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Berarti kalau kita terus pegang handphone, itulah harta kita. Kalau setiap hari kita pegang handphone dan itu tidak bisa lepas dari hidup kita, itulah harta kita. Di mana hartamu, di situ hatimu. Lihat aja, setiap orang yang di mana hatinya melekat pasti terlihat. Tiap-tiap hari tindakannya nyata di sini. Bukan seperlunya ya. Kalau seperlunya itu nggak salah. Tetapi melekatnya itu yang salah. Kalau perlu kita nelponnya pakai. Kalau perlu WA pakai. Kalau perlu membagikan firman pakai gitu ya. Tapi bangun pagi-pagi mimpinya sudah di situ. Sampai tengah malam itu terus. Sampai jualan pun dia nggak nampak lagi pembeli. Ada orang lewat, apa sayang gitu. Tapi sayangnya di situ gitu. Sayangnya di handphone. Sehingga pembeli lewat aja. Ini namanya melekat. Jadi hati kita kalau melekat ke sini, inilah harta kita. Coba tanya sebelahnya, kamu hartamu di mana? Ya, coba tanya sebelahnya, hartamu di mana? Biar yang ngantuk terbangun gitu ya. Karena kalau nggak ditanya, nggak ngomong bisa enak gitu. Ya ini pertama ya, harta handphone. Kemudian yang kedua adalah keinginan daging. Keinginan daging ini banyak sekali nih, macam-macamnya. Ya saudara yang tahu keinginan daging saudara yang mana? Iya kan? Kan kita yang tahu, aku di situ kayaknya gitu. Keinginan daging kita itu banyak sekali. Itu menjadi harta kita. Jadi kita ini yang di dalam ini kaya-kaya ini semua. Kaya ya, kaya kedagingan. Kaya harga diri. Maka begitu tersinggung sedikit, sakit hati. Itu kaya harga diri itu. Begitu tersenggol sedikit, mewet mukanya, ya, membleh. Itu kaya harga diri itu. Kaya kan? Banyak orang kaya di sini? Ya, banyak sekali orang kaya ya. Kaya harga diri, kaya kedagingan. Kemudian ini kaya masalah. Iya. Kaya problem. Jadi ini orang-orang kaya ini semacamnya. Kaya masalah. Masalahnya banyak sekali. Sehingga itu dibawa-bawa. Gereja bawa masalah. Pulang bawa masalah. Tidur bawa masalah. Ya kan? Kemanapun bawa masalah. Karena kaya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Maka di masalah terus hatinya. Karena itu hartanya. Harta melimpah di dalam masalah. Ya kan? Harta saudara melimpah sekali. Di dalam persoalan, problem hidup. Maka kalau kita tidak lepaskan harta kita ini. Ikut Tuhan. Kita akan terus berputar-putar di situ. Karena kita mengerti seperti orang kaya tadi ya.
Kita kan merasa bahwa ya orang kaya itu kok nggak mau ya ikut Tuhan. Padahal ikut Tuhan itu banyak untungnya. Kenapa dia nggak mau jual? Sementara kita aja nggak mau jual ini kekayaan kita. Padahal kekayaan kita nggak menguntungkan. Kalau kekayaan orang kaya tadi menguntungkan, kekayaan kita ini justru merugikan kita loh. Membuat kita tidurnya larut malam. Itu kan rugi. Siapa yang karena handphone dia tidur sampai larut malam, pasti ya daya tangkapnya kurang. Pasti oksigennya kurang. Maka kalau orang yang terus main handphone sampai larut pagi, lihat oksigen dalam otaknya. Makanya mimpi-mimpi. Kalau oksigen kurang itu pasti akibatnya mimpi-mimpi. Jadi jangan kira bahwa orang kaya itu bodoh kali ya. Padahal kita lebih bodoh dari orang kaya itu ya. Dari apa yang kita cintai, apa yang kita anggap berharga, dan kita tidak mau meninggalkan itu, menjual, artinya itu melepaskannya untuk ikut Tuhan. Kalau Petrus tadi tinggalkan semuanya, mengikut Yesus. Jadi kalau mengikut Yesus tanpa ada yang ditinggalkan, benarkah menurut saudara? Ikut Yesus bersama jimat-jimat. Ikut Yesus bersama berhala-berhala. Ikut Yesus bersama dosa-dosa, ya. Gereja pikul dosa, pulang pikul lagi, tidur pikul dosa, maka tiap hari berbeban berat. Walaupun Tuhan katakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku udah datang kok ke gereja Tuhan. Tapi ke gereja bawa beban, pulang bawa lagi. Gak pernah kita tinggalkan. Datang kepada Yesus, tinggalkan apa yang menjadi berharga sekali dalam hidup kita. Apa yang menjadi harta kita. Harta yang paling berharga itu perlu ditinggalkan. Siapa yang kaya di sini? Berapa orang kayanya adalah handphone. Hartanya adalah handphone. Sadarkah kita ini harta kita? Sehingga hati kita melekat ke situ. Inilah membuat kita gak dapat kerajaan Allah. Kenapa? Gak mau tinggalkan. Kita mau mendapat kerajaan Allah, tapi yang Tuhan suruh tinggalkan. Tinggalkan hartamu. Tinggalkan apa yang paling berharga bagimu. Lalu kita katakan, sulit Tuhan. Jangan ini Tuhan. Susah. Maka bagaimana Tuhan memberi hidup kekal bagi kita? Bagaimana kerajaannya menjadi bagian kita? Kalau yang disuruhnya tinggalkan pun kita bawa-bawa. Itu melekat di dalam hati kita. Kita tidak mau lepas. Sebenarnya Tuhan kasihan melihat kita. Karena dia kasihan maka dia suruh tinggalkan ini. Tinggalkan keinginan-keinginan dagingmu yang akan membawa kamu kepada kebinasaan. Keinginan dagingmu itu akan menghancurkan hidupmu. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh melakukan kehendak Allah. Keinginan daging melakukan kehendak sendiri. Kehendak sendiri tidak berkenan bagi Tuhan. Kehendak Allah lah yang Tuhan inginkan. Ya, problemnya pun saudara bawa terus. Masalah pun dibawa-bawa terus. Gereja bawa masalah, pulang bawa lagi. Ya. Berdoa bawa masalah, selesai berdoa ambil lagi, ya. Serahkan Tuhan, kuserahkan. Selesai amin, ku ambil lagi ya Tuhan. Jadi masalahnya itu gak pernah lepas. Karena kita sendiri gak rela melepaskan. Gak rela meninggalkan. Bahwa Tuhan jauh lebih hebat memikirkan, menyelesaikan, memberi jalan keluar daripada otakku yang kecil ini. Tuhan jauh lebih berkuasa mengatur dan menyelesaikan persoalan kita. Nah, kalau kita mengikut Yesus, apa yang dikatakan Yesus dari ayat 29? Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan,
ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjawab Petrus, dia tidak abaikan. Tuhan, kami sudah tinggalkan semua. Segala sesuatu sudah kami tinggalkan, lalu kami ikut Engkau. Jawaban Yesus apa? Barang siapa oleh karena aku, kata Yesus ya, bukan oleh karena gereja. Beda oleh karena gereja dengan oleh karena Kristus. Banyak orang rela mati untuk organisasinya. Bukan rela mati karena Kristus, tapi rela mati karena organisasi. Demi organisasiku, aku perjuangkan, aku pertahankan. Tetapi di sini beda. Tuhan Yesus katakan apa? Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku. Kalau karena Kristus kita rela tinggalkan semuanya, maka kita akan mendapat berkat melimpah. Kita akan dapat berkat yang melimpah. Bukan berkat melimpah seperti pola pikir kita, tapi berkat melimpah seperti apa yang Tuhan katakan. Berkat melimpah dalam mengikut Yesus. Pertama, saudara-saudara secara rohani menjadi sangat banyak. Ada saudara di sini? Ya. Inilah saudara kita. Kalau saudara daging, mungkin kita satu keluarga hanya 4 orang. Ada yang 2 orang. Ada yang paling banyak 7 orang. Atau 1 lusin paling banyak. Zaman sekarang gak ada lagi ya. Zaman dulu yang banyak 12 anaknya. Kalau sekarang paling banyak itu 5 orang. Satu keluarga darah daging. Lalu Tuhan janjikan apa? Engkau akan mendapat saudaramu sekarang ini juga 100 kali lipat. Benar ya? Ini kan 100 kali lipat ini. Ini masih yang di sini ya. Belum lagi saudara-saudara kita yang lain. Yang ada di Tarutung, Tanjung Anom, di kemurahannya, perjanjiannya itu saudara kita semua. Belum di Jawa, ya. Belum di Korea. Saudara-saudara kita secara rohani diberikan Tuhan 100 kali lipat. Kalau kita berani tinggalkan saudara darah daging kita demi mengikut Yesus, kita akan dapatkan 100 kali lipat saudara. Saudara yakin saudara 100 kali lipat? Sudah ada atau belum? Ya sudah. 100 kali lipat itu lebih. Kami 7 bersaudara ya. Berarti 100 kali lipat dari 7 berapa itu? Ya, gak bisa dihitung lagi. Lebih daripada 100 kali lipat pun sudah ada saudara-saudara. Jadi bukan hanya GKMI Tanjung Sari saudara kita, tetapi setiap orang yang telah diselamatkan, yang sudah meyakini dia memiliki kerajaan Allah, itulah saudara-saudara kita. Siapa yang telah ditebus dosanya, siapa yang lepas dari perbudakan iblis, itulah saudara-saudara kita. Maka kita saudara secara rohani. Salamlah saudaranya, hai saudaraku, gitu ya. Hai saudaraku, jangan hanya lihat saudara darah dagingnya. Walaupun kita mungkin sendiri ya, gak ada saudara darah daging, tapi kita memiliki saudara seiman di dalam Tuhan. Mana lebih enak ketemu saudara seiman dengan saudara darah daging? Kalau saudara seiman itu satu rohnya. Kalau darah daging itu satu dagingnya, ya. Ngerti ya, satu produk dia. Dari satu orang tua, maka tabiatnya beda-beda. Karakternya berbeda-beda, sifatnya beda-beda, pola pikirnya berbeda-beda. Tetapi kalau satu manusia baru, sudah diperbaharui oleh roh yang sama. Bapa kita satu,
Itulah Kristus. Maka di sorga nanti nggak ada lagi suku-suku, bangsa-bangsa. Semua satu. Bangsa manapun dia, suku apapun dia, kita menjadi satu di dalam Tuhan. Bapa kita sama. Marga kita pun sama. Ya, nggak ada lagi margarine, ya. Semuanya marga Roh Kudus. Kalau sekarang kan, kita nggak satu marga. Beda kita. Yang satu marga, kita satu marga gitu ya. Itu di bumi. Tapi di sorga, siapapun kita, dari manapun kita, latar belakang keluarga darah daging kita saudara di dalam Tuhan. Jadi 100 kali lipat tergenapi ya, saudara kita. Luar biasa ini. Ini siapa? Ini, ya kayak gini lah nanti di surga ya. Wah, kumpul semua. Indah sekali kan? Siapa lagi mau tambah ikut di sini barisan? Nah, ini ladangnya sangat luas sampai ke ujung bumi. Mulai dari ladang itu, tadi ladang Petrus adalah laut ya. Laut luas itu ladangnya untuk menjala ikan, mendapatkan berkat materi. Tapi sekarang ketika dia tinggalkan ladangnya, laut luas, dia pergi ke ladang yang jauh lebih luas. Itulah kerajaan apa ladangnya? Enggak ada yang tahu. Ya, untuk kerajaan sorga. Maka membangun kerajaan sorga di bumi ini dimulai dari keluarga. Ini ladangnya. Keluarga dimulai dari istri dan anak-anaknya dibawa kepada Tuhan. Ini ladang. Jadi ladangnya semakin luas ya. Tinggalkan ladang satu, diberi Tuhan ladang yang lebih luas lagi. Selain ini di gereja ya. Di gereja, kemudian ini di Tanah Toba ini. Nomensen pertama datang. Ini misi. Misi di Tanah Toba akhirnya melalui Nomensen terjadilah gereja berkembang di Tanah Batak. Banyak orang-orang percaya di sana. Ya. Sesudah itu muncul lagi penginjil-penginjil, misi-misi ke seluruh dunia. Ini namanya ladang yang luas. Lebih luas daripada lautan. Kalau lautan kan hanya sebatas itu ya. Malam jala, pagi pulang. Malam jala, pagi pulang gitu ya. Habis. Tapi ini ketika dia melayani jiwa-jiwa, keluarganya di gereja dan sampai ke ujung bumi, maka jiwa-jiwa itu akan dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi sebanyak apa yang kita layani, sebanyak itu nanti akan dibawa ke rumah Bapa di sorga. Inilah yang dikatakan dengan berkat melimpah. Dalam pikiran saudara tadi berkat melimpah, nanti sudah dengar khotbah kami kaya semua gitu ya. Pulang-pulang kami kaya semua karena berkat melimpah saudara gitu ya. Saudara mau menerima berkat melimpah? Ya amin gitu ya. Nah, berkat melimpah dalam pola pikir manusia dengan berkat melimpah dalam pikiran Allah jauh bertolak belakang. Manusia berkat melimpahnya sebatas materi, uang. Tapi Allah berkatnya melimpah secara rohani, tak terbatas selama-lamanya. Jadi Tuhan mau kita menerima berkat rohani, bukan berkat materi. Orang kaya tadi miskin di hadapan Tuhan. Orang kaya itu walaupun kaya raya, tetapi dalam pandangan Allah dia miskin karena dia tidak mau lepas dari hartanya untuk ikut Tuhan. Siapa yang miskin secara materi, ikut Tuhan dia menjadi kaya dalam pandangan Tuhan. Berkatnya melimpah. Saudara, kaya materi atau kaya rohani? Yang mana pun gak kaya gitu ya. Gak ada kekayaanku, materiku pun miskin. Rohaniku pun miskin karena aku tidak melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita miskin-miskin pulang gimana nanti? Sudah datang nakku, kata Tuhan. Sudah Tuhan,
apa yang kau bawa? Ya tangan kosong gitu ya. Tangan kosong pulangkah. Ya, malu kan? Kalau kita berkunjung aja ke rumah keluarga, kalau nggak bawa oleh-oleh rasanya nggak pede ya kan? Datang berkunjung ke rumah keluarga nggak bawa oleh-oleh rasanya risih. Apalagi pulang ke rumah bapak, nggak bawa apa-apa. Belum seorang pun ku bawa tangan kosong pulangkah. Belum seorang pun ku bawa tangan kosong pulangkah. Berani? Berani tangan kosong pulang menghadap Tuhan? Saudara pasti pulang. Jadi kalau nggak ada kita kerjakan untuk kerajaan Allah, kita akan tangan kosong. Jadi mau berkat melimpah, supaya berkat yang kita terima ini itulah menjadi oleh-oleh kita pulang. Ya, berkat yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan secara rohani. Saudara kaya mana? Kaya manakah saudara? Ya, kita ulangi ya. Kaya mana tadi? Kaya rohani atau kaya ini? Ya kan? Dua kekayaannya. Satu kaya secara daging, satu kaya secara rohani. Saudara kaya daging ini dia, lengket di handphone, lengket di kedagingan, lengket di masalah. Maka nggak pernah cerah dan ceria. Kenapa? Karena selalu dibawa hartanya. Hartanya yang melimpah itu dibawa-bawanya ya. Kemana-mana dibawa-bawanya. Maka kemana pun diceritakannya hartanya itu. Apa hartamu? Inilah cucuku ini. Itulah hartanya. Selalu jadi pikiranku. Buat masalah terus. Itu hartanya. Gak pernah dia ceritakan harta melimpah secara rohani tadi. Aku sudah melimpah loh. Berkat melimpah ada padaku. Mau kau dengar? Mau kau terima? Kan gitu. Itu mantap kali ya. Apa itu kan gitu. Kalau kita ceritakan berkat melimpah kan orang senang dengarnya. Tapi kalau kita ceritakan masalah pergumulan kita, aku pun punya masalah sama kok kita gitu ya. Sama dong katanya. Punya masalah ya. Jadi hilang. Punya masalah pergumulan problem itu sama kita. Tapi kalau berkat mau melimpah, aku mau terima. Ya. Jadi gantikanlah ya. Tuhan mau supaya kita gantikan berkat-berkat ini, harta-harta secara darah daging ini kita rela tinggalkan guna mendapatkan berkat melimpah ketika kita mengikut Yesus. Setuju? Amin. Mau lepaskan ya kedagingannya. Ini kan kedagingan semua ini. Lengket di handphone, ini namanya sudah merendahkan derajat diri sendiri. Allah mengangkatkan manusia. Allah menciptakan kita segambar serupa dengan dia. Tapi kita merendahkan derajat itu. Tuhan katakan apa? Taklukkanlah isi bumi. Kuasailah itu. Berarti Allah memberi kuasa kepada manusia untuk menaklukkan handphonenya. Untuk menaklukkan kedagingannya. Menaklukkan problemnya. Itu semua adalah di bumi. Kuasailah isi bumi. Taklukkanlah itu. Engkau gambaranku. Engkau kuberi derajat yang tinggi. Bukan engkau yang dikuasai oleh materi. Siapa yang dikuasai materi? Berarti derajatnya yang tinggi. Dia sendiri yang merendahkan. Allah mengangkatkan dia. Dia merendahkan. Dia membuat dirinya gak berharga. Ketika kita dikuasai handphone kita, berarti handphone itu lebih tinggi dari kita. Padahal handphone itu buatan tangan manusia. Karya manusia. Allah ciptakan kita lebih tinggi daripada ciptaan kita. Mengapa ciptaan manusia menguasai manusia? Harusnya Allah pencipta yang menguasai kita, kita tunduk kepadanya. Itulah kebahagiaan hidup. Itulah berkat melimpah. Ya, siapa yang mau dikuasai oleh materi, siapa yang ditaklukkan oleh materi, berarti dia merendahkan derajat hidupnya.
Dari gambaran statusnya menjadi lebih rendah dari ciptaan. Manusia ciptaan Tuhan. Lalu handphone ciptaan manusia. Kalau kita tunduk kepada handphone berarti manusia sudah lebih rendah dari ciptaannya sendiri. Kalau dibuat seperti itu baru kita nangkap ya. Saudara sudah lebih rendah dari ini. Ketika saudara takluk kepadanya, tunduk kepadanya, dikuasai olehnya. Berarti kita tidak lagi hidup di dalam firman. Firman Tuhan katakan, kuasai isi bumi, taklukkan itu. Karena engkau berharga, engkau mulia, engkau segambar dengan aku. Supaya gambaran Allah itu tetap nyata, jelas dilihat oleh orang lain. Ketika kita bisa menaklukkan, ketika kita bisa menguasai semua itu. Mari kita tinggalkan kedagingan kita, tinggalkan semua harta milik kita yang kita sayangi, lalu ikutlah Yesus. Karena Yesus itu jauh lebih berharga dari semua harta-harta yang kita punya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami tahu banyak sekali harta yang mengikat hati kami, mengikat diri kami, sehingga kami tidak mau meninggalkannya untuk mengikut Engkau. Sama dengan orang kaya itu, hatinya melekat kepada kekayaannya, sehingga dia kecewa karena tidak ada kerelaan mengikut Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami merindukan kerajaan Allah. Kami rindu hidup kekal. Tetapi karena kami tidak mau meninggalkan kedagingan kami tidak mau meninggalkan apa yang berharga bagi kami. Sehingga kami tidak sepenuhnya mengikut Engkau. Dan kerajaan Allah itu belum menjadi milik kami. Tuhan, turunlah kemurahan-Mu atas diri kami pribadi lepas pribadi. Supaya kami melihat bahwa Engkaulah harta yang sesungguhnya. Engkaulah yang paling berharga dari pemberian-Mu, dari ciptaan-Mu, dari apapun yang ada di bumi ini. Karena semuanya itu harus kami taklukkan. Terima kasih untuk firman ini. Berkatilah telinga kami yang sudah mendengar. Berkati hati kami, supaya hati kami mau menyambut kebenaran-Mu, menyimpannya dan merenungkannya. Sehingga firman itu jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.